Kak, untuk S1 apakah ada tes tulis? Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada tes khusus untuk beasiswa ini, nggak ada tes tulis khusus. Tapi nanti di sini kita akan dimintai beberapa dokumen seperti CV, esai dan juga study plan untuk doktoral ya. Nah, jadi menurut aku itu sih tes tulisnya. Bagaimana kita bisa meyakinkan panitia penyeleksi untuk menerima kita melalui CV, esai dan juga study plan tadi seperti itu. Jadi ya di sana sih kita harus bisa benar-benar menjual gagasan kita melalui esai dan juga study plan-nya tadi, dan juga melalui CV tentunya. Karena kan seperti yang kita tahu kalau seleksi beasiswa ini itu gak ada wawancara, jadi benar-benar keterampilan menulis di sini dipertaruhkan sih. Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka dengan tulisan, itu poinnya. Lalu beasiswa ini kapan ya dibukanya, Kak? Oke, jadi kalau buat beasiswa MFA itu sekitar bulan Desember sampai Maret. Nah, kalau bulan Mei sampai Juni itu buat beasiswa MET biasanya. Ya, sekitar bulan itulah. Kalian pantengin aja di IG-nya PPI atau juga KBRI Paris. Pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk S1 beneran gak butuh IELTS, terus cara daftarnya gimana? Oke, untuk cara daftar udah tadi dijelasin ya di poin pertama. Dan untuk IELTS ini memang gak wajib karena memang di sini kita belajarnya menggunakan bahasa Rumania. Tapi ya keterampilan bahasa Inggris tentu akan sangat menguntungkan untuk kita berkomunikasi di sini, apalagi kita yang belum bisa bahasa Rumania sama sekali ya teman-teman. Dan yang pengen ikutan pertukaran pelajar ini juga sangat membantu ya teman-teman kemampuan bahasa Inggris. Lalu, Kak, belajar bahasa Romanianya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak? Well, jadi sebenarnya ini juga bikin aku agak-agak ya kemarin pas pertama kali nyampe sini, karena ternyata belajar bahasa Romanianya itu langsung pakai bahasa Romania, guys. Sumpah, aku kayak, pas masuk kelas pertama kali melongo aja gitu ya, sok-sok cuma mencoba untuk memahami, tapi ya nggak paham. Tapi ya udahlah ya, seiring berjalannya waktu gitu kan, kita bengong-bengong ya, lumayan lah, ngerti lah kesini-sini. Jadi ya intinya itu ya, belajarnya langsung pakai bahasa Romania di sini, guys. Kak, bedanya MFA sama MET apa? Oke, jadi secara garis besar sih perbedaannya itu ya terdapat di penyelenggaranya. Penyelenggaranya itu di sini kan beda kementerian yang jelas. Kemudian seleksinya tuh, proses seleksinya juga beda. Kalau MFA itu ya kayaknya langsung oleh Kementerian Luar Negeri sama Kementerian Pendidikan. Kalau kita yang MET ini kan ke KBRI dulu, Kementerian Pariwisata, lalu ke Kementerian Pendidikan di akhir. Dan untuk persyaratannya juga, untuk persyaratannya di sini juga ada sedikit perbedaan ya, yang mana di sini dalam MET itu kita perlu menulis esai juga, jadi agak ribet MET sih menurut aku ya. Tapi ya nggak seribet itu sih, bisa semangat. Oke, selanjutnya, apakah harus punya paspor terlebih dahulu? Oke, jadi salah satu persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini yaitu paspor, karena pemerintah di sini meminta identitas diri kita itu paspor. Jadi pastikan teman-teman memiliki paspor sebelum mendaftar beasiswa ini. Oke. Untuk ijazah dan transkrip, apakah harus dalam bahasa Inggris, Kak? Oke teman-teman, jadi untuk seluruh dokumen itu harus dalam bahasa Inggris, Prancis atau Romania. Nah, di sini aku dulu pakai bahasa Inggris. Aku menyarankan teman-teman semua menerjemahkan seluruh dokumennya itu dalam bahasa Inggris saja, biar kalian bisa pakai untuk daftar beasiswa lainnya gitu loh teman-teman. Dan harus diingat ya bahwa penerjemahnya tuh harus penerjemah tersumpah. Oke, itu harus digarisbawahi. Lalu, oh iya, kemarin juga sempat ada yang nanya, katanya abis
biaya berapa untuk nerjemahin dokumen. Jujur aku tuh jarang ngitung ya teman-teman, tapi kayaknya sekitar di 2 jutaan deh. Karena ya lumayan sih dokumennya, lumayan kan, berbagai macam. Tapi oh ya, gini nih, kalau misalkan dokumen kalian udah bilingual, misal ijazah S1 aku itu udah bilingual, jadinya ya nggak aku terjemahin lagi karena udah Indonesia Inggris gitu. Jadi itu nggak usah ya, kayak paspor juga nggak perlu diterjemahin. Kemarin sempat ada yang nanya tuh, Kak, paspor harus diterjemahin gak sih? Jawabannya enggak ya, say. Jadi paspor itu gak perlu diterjemahkan. Oke. Kak, boleh minta bimbingan beasiswanya gak? Oke guys, ini aku sebenarnya ada plan sih buat buka bimbingan. Kira-kira gimana menurut kalian? Yuk coba komen di bawah. Siapa nih yang ready buat ikut bimbingan? Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini dulu ya video kali ini. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. So jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you.